السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang membahas kitab Al-Awasim Minal Qawasim yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, di mana kita sedang membahas tentang saat pertama kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq langsung memerintahkan Usamah ibnu Zaid untuk kembali menghidupkan lagi tentara yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, di mana pada saat menjelang wafatnya Rasulullah SAW, beliau pada saat itu telah menunjuk Usamah ibnu Zaid menjadi panglima perang dan sudah menentukan para sahabat yang menjadi tentaranya untuk melawan atau menyambut tantangan dari Romawi di daerah Syam bagian timur, persisnya di daerah Yordania, di mana Usamah ibnu Zaid bersama tentaranya telah siap untuk berangkat. Rasulullah SAW sakit keras dan wafat. Maka batalah keberangkatan Usamah ibnu Zaid dan para tentara. Maka pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tertunjuk menjadi khalifah, maka inilah yang pertama beliau laksanakan, memberangkatkan atau menunjuk kembali Usamah ibnu Zaid menjadi panglima perang dan memberangkatkan tentara Usamah. Waktu itu beliau berkata kepada Usamah, "Umfudh li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Laksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pun berpendapat. Beliau pun bertanya, "Kaifa tursilu hadzal jaisha wal arabu qad ittarabat 'alaik?" Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Bagaimana engkau tetap akan memberangkatkan tentara padahal orang-orang Arab pada saat ini sedang goncang terhadapmu?" Jadi dengan wafatnya Rasulullah SAW itu, orang-orang Arab sedang dalam keadaan goncang, bahkan bermunculan orang-orang yang mengaku dirinya Nabi. Di antaranya kalau yang laki-laki bernama Musailamah, kemudian dijuluki Al-Kadzab. Kalau perempuannya bernama Syajah. Ini contoh dua orang yang pada saat itu mengaku dirinya Nabi.
Ini salah satu masalah. Kemudian masalah yang lain, sebagian orang Arab yang biasa bayar zakat dikumpulkan melalui sukunya masing-masing, itu menyatakan tidak ingin bayar zakat. Maka situasi seperti itu ditambah lagi pada saat itu berbagai daerah yang sudah masuk Islam di zaman Rasulullah SAW itu ternyata kembali murtad. Yang bertahan di dalam Islam hanya 3 kota saja. Mekah, Madinah, dan Taif. Selebihnya murtad. Jadi antum bayangkan betapa sulitnya kepemimpinan atau khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka itulah yang menjadi pertanyaan Umar ibn al-Khattab. Beliau mempertanyakan, bagaimana engkau tetap akan memberangkatkan tentara Usamah, padahal orang-orang Arab pada saat ini sedang goncang terhadapmu. Faqala, maka Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, "Lau la'ibatil kilabu bi khalakhili nisa'il madinati ma radadtu jaishan anfadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, kalaupun anjing-anjing itu bermain-main dengan gelang-gelang kakinya perempuan-perempuan Madinah, aku tetap akan memberangkatkan tentara yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar As-Siddiq punya azimah, punya kehendak yang kuat bahwa apapun yang telah menjadi keputusan Rasulullah, beliau harus laksanakan, apapun akibatnya. Beliau yakin bahwa keputusan Rasulullah SAW itu keputusan yang terbaik. Tidak mungkin beliau punya keputusan lebih baik daripada keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab masih berpendapat, "Idza mana'aka al-'arabu az-zakata fasbir 'alaihim." Kalau orang-orang Arab itu tidak mau bayar zakat, maka bersabarlah engkau. Artinya, jangan engkau perangi mereka, tapi kita sabari mereka. Faqala, maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Wallahi, law mana'uni 'iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaih." Beliau katakan, demi Allah, kalau mereka itu dulu telah membayar seutas iqal, seutas igal, orang Arab biasa menggunakan kain kerudung di atas kepala mereka, kemudian diikat dengan ikatan yang disebut dengan igal, iqal. Itu fungsinya, iqal itu adalah untuk mengikat kaki unta. Unta itu tidak bisa diikat lehernya seperti kambing dan sapi. Tidak bisa begitu. Tidak bisa diperlakukan seperti kuda. Tidak bisa. Karena apapun yang digunakan untuk mengikat mereka habis digigit. Gigi unta itu sangat-sangat kuat. Sehingga tali itu bukan masalah buat unta. Bakal habis digigit unta. Sehingga cara untuk menghentikan unta supaya dia itu tidak kemana-mana terikat, caranya adalah salah satu dari 4 kaki unta itu dilipat,
kemudian lipatannya itu diikat dengan egal. Jadi dengan tali yang kalau antum lihat, yakni foto-foto orang Arab, mereka menggunakan kerudung, kemudian menggunakan igal yang hitam itu. Nah itu igal itu fungsinya adalah itu, yakni untuk yakni mencengkeram kaki unta yang satu. Sehingga akibatnya apa? Satu unta ini kalau diikat, maka yang tiga sibuk untuk menyeimbangkan dirinya. Karena yang satu dalam keadaan pincang. Ini tidak berfungsi berarti dia pincang. Maka unta itu akan sibuk hanya ingin bagaimana supaya bisa berdiri seimbang. Nah itulah yang akan menahan unta untuk tidak punya yakni keinginan lari. Nah, jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, jangankan tidak mau bayar zakat, kalau sekedar dulu mereka itu pernah bayar egal sebagai bayaran zakat, diberikan kepada Rasulullah SAW, bayarannya cuma itu, sekarang tidak mau bayar, aku perangi mereka karena ini. Aku siap memerangi mereka karena sebab ini. Tidak mau bayar sekedar tali egal. Wallahi la uqatilanna man farraqa baina zakati was salah. Demi Allah, aku perangi orang-orang yang membedakan antara zakat dengan salat. Yani zakat dan salat itu sama-sama rukun Islam. Orang meninggalkan salat itu batal Islamnya. Maka sama. Orang tidak mau bayar zakat juga batal Islamnya. Karena zakat pun rukun Islam. Sehingga di mata aku sama saja orang tidak salat sama orang tidak bayar zakat. Jadi orang tidak mau bayar zakat sama saja dengan orang tidak mau salat. Kemudian ada orang bertanya, qila wa ma'aman tuqatiluhum. Bersama siapa engkau akan memerangi mereka? Qala wahdi hatta tanfarida salifatayya. Aku akan berperang wahdi, sendirian, aku perangi mereka. Sehingga patahlah salah satu sisi dari leherku. Jadi leher itu kalau terbelah setengahnya, itu seseorang mati. Kita bayangkan, ini ada cekungan di sini. Ini kalau setengah dari leher ini berhasil dipatahkan orang, maka seseorang tidak akan berlanjut hidup. Karena di sini akan habis darah dan pernafasannya. Karena di sini yakni kerongkongan tenggorokan itu di saat seseorang patah setengahnya, itu artinya kerongkongan dan tenggorokannya serta pembuluh darah yang ada di situ itu patah juga. Artinya putus. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, aku akan perangi mereka walaupun aku sendirian. Sehingga leherku ini setengahnya putus, kata dia. Jadi kita lihat inilah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pada saat Rasulullah SAW masih hidup, beliau sangat terkenal sebagai orang yang sangat lembut. Sangat lembut. Sementara Abu Umar bin Khattab terkenal sebagai orang yang sangat tegas. Ya kan? Tapi begitu Rasulullah wafat, keduanya bertolak belakang.
Yang tadinya Abu Bakar itu lembut menjadi orang yang tegas. Umar bin Khattab yang tadinya orang yang tegas menjadi lembut. Jadi di sini ada pelajaran penting bahwa inilah para pemuka Islam. Inilah para pemuka, para sahabat radhiyallahu anhu. Bahwa mereka itu tidak mewakili diri mereka sendiri. Jadi pada saat Rasulullah SAW menjadi manusia yang sangat-sangat lembut, maka Umar bin Khattab menampilkan dirinya sebagai orang yang tegas. Abu Bakar As-Siddiq mendukung kelembutan beliau. Tapi begitu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka beliau pun berubah menjadi orang yang tegas. Dan Umar bin Khattab segera mengimbangi Abu Bakar menjadi orang yang lembut. Ini sesuatu yang harus kita pahami dengan baik. Bahwa inilah manusia-manusia teladan. Inilah manusia-manusia contoh. Allah berikan kepada kita bahwa mereka itu tidak mewakili diri mereka sendiri. Tapi mereka itu mewakili umat manusia. Kemudian di antara alasan orang-orang yang tidak mau bayar zakat, apa alasan mereka? Mereka berpegang kepada surat At-Taubah ayat 103. Surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambil dari mereka harta mereka. Tutahhiruhum, yang harta ini membersihkan mereka, mensucikan mereka. Jadi kita lihat inilah fungsi zakat. Zakat itu disebut zakat, yazku itu artinya kesucian, kebersihan. Jadi adanya zakat itu untuk membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan harta. Wa tuzakkihim biha, yang dengan mereka itu diambil harta mereka sebahagian ini, mereka disucikan, dibersihkan. Wa salli alaihim, dan doakan mereka. Inna salataka sakanun lahum, karena doamu untuk mereka itu menenangkan mereka, menentramkan mereka. Lalu, maka orang-orang Arab itu saat tidak mau bayar zakat, mereka beralasan dengan ayat ini. Kata mereka, falasna nadfa'u zakatana illa ila man salatuhu sakanun lana. Sesungguhnya kami ini tidak ingin bayar zakat kami kecuali kepada orang yang doanya adalah menentramkan kami. Artinya kami ini hanya mau bayar zakat kepada Rasulullah. Rasulullahnya sudah wafat. Maka kami tidak mau bayar kepadanya. Nah, ini alasan yang dibuat-buat. Beralasan dengan ayat ini. Padahal makna ayat ini tidak seperti itu. Bahwa adanya zakat, di saat seseorang diambil uang zakatnya, kemudian doakan dia supaya dia tenang tentram. Yang mampu mendoakan ini hanya Rasulullah. Sehingga bayar zakat hanya wajib kepada Rasulullah. Itu pemahaman yang salah. Karena mereka mengada-adakan syarat. Bahwa zakat itu syaratnya adalah dibayarkan kepada Rasulullah. Syarat itu tidak ada. Bahwa setiap orang bayar zakat.
Di saat seseorang itu telah kena kewajiban zakat, maka membayarkan zakatnya. Entah dibayarkan kepada Rasulullah, entah dibayarkan kepada selain Rasulullah, kewajiban itu terus bersama orang itu. Bukan dikait-kaitkan dengan Rasulullah. Maka omongan mereka tidak digubris oleh Abu Bakar As-Siddiq karena omongan mereka itu mengada-ada. Kemudian berikutnya lagi, kita perhatikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq memberangkatkan tentara. Dan hasilnya luar biasa. Apa hasilnya? Hasilnya di saat tentara Usamah itu berangkat ke utara, jadi Madinah itu ada di tengah-tengah Jazirah Arabiyah. Kemudian Madinah itu ada di tengah-tengahnya. Ada yakni lebih barat daripada lebih timur daripada Mekah. Kemudian Yordan itu ada di utaranya. Sehingga Usamah ibn Zaid dan tentaranya itu menuju ke arah utara. Maka sepanjang jalan tentunya dipersaksikan dengan orang-orang Arab di perkampungan-perkampungan yang dilewati oleh tentara itu. Mereka pun keheranan. Katanya, baru saja Muhammad meninggal dunia, wafat. Ternyata tentara sebanyak ini berangkat menuju ke Yordan. Berperang melawan Romawi. Betapa kuatnya mereka. Jadi terbayang bahwa tampilan keberangkatan tentara Usamah itu menggetarkan bangsa Arab. Ayo, kata mereka, kita saksikan gitu. Bagaimana perang mereka melawan Romawi. Nah, jadi mereka malah ingin melihat bagaimana hasilnya. Ternyata hasilnya luar biasa. Usamah ibn Zaid, antum tahu pada saat diberangkatkan, pada saat menjadi panglima, umurnya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Jadi Rasulullah SAW menunjuk panglima perang seorang remaja, bukan lagi pemuda, remaja. Berumur 17 tahun. Maka hasilnya apa? Gemilang. Usamah ibn Zaid dan tentaranya berhasil memenangi peperangan. Maka gentarlah bangsa Arab. Yang tadinya tidak mau bayar zakat, maka bergabung kembali. Yang tadinya murtad, kembali kepada Islam. Baru kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengatur tentara untuk apa? Memerangi orang-orang yang mengaku diri mereka nabi, yang ternyata didukung oleh sekian suku bangsa Arab pada saat itu. Nah, itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kita lihat bagaimana Umar bin Khattab mendampingi Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Usamah akan berangkat, itu Abu Bakar dengan Umar mendatangi Usamah. Katanya, wahai Usamah, izinkan aku, karena aku telah tertunjuk menjadi khalifah, maka
aku harus berada di Madinah. Baik, kata Usama. Usama pun mengizinkan. Karena pada saat Rasulullah masih hidup, itu Abu Bakar ditunjuk salah satu dari tentara itu. Maka beliau pun merasakan bahwa kewajiban menjadi tentara masih ada di lehernya. Maka beliau pun datang kepada Usama meminta izin. Izinkan aku untuk tidak ikut menjadi tentara, karena aku telah tertunjuk menjadi khalifah, harus duduk di Madinah. Maka Usama pun mengizinkan. Kemudian izin yang kedua, katanya, aku membutuhkan teman musyawarah. Maka aku membutuhkan Umar bin Khattab agar tetap bersamaku di Madinah. Maka Usamah pun mengizinkan. Bayangkan bagaimana adab sopan santun Abu Bakar dan Umar. Walaupun panglimanya itu anak remaja, tapi dihormati oleh beliau, dimintai izin. Ini adab, akhlak yang dahsyat, luar biasa sekali. Pendek cerita, Abu Bakar dan Umar pun tetap berada di Madinah. Maka kita lihat di sini bahwa pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq menunjuk orang-orang yang ditunjuk sebagai panglima-panglima atau komandan-komandan pasukan. Qaid. Quwad. Qaid itu satu, jamaknya quwad. Quwad itu jamak dari qaid yang artinya adalah panglima atau komandan. Nah, maka pada saat itu dibentuk pasukan-pasukan dan ditunjuklah para sahabat, beberapa sahabat menjadi panglima-panglima atau komandan-komandan untuk pasukan-pasukan itu. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun menunjuk para wali. Para wali. Wali itu orang yang ditunjuk memimpin wilayah. Wali. Wali artinya orang yang memimpin wilayah. Ada yang seperti kalau di zaman ini menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati, dan seterusnya. Nah, waktu itu Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Alama tuqatilun nas? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha." Kata Umar bin Khattab, untuk apa engkau ini memerangi para manusia, padahal Rasulullah SAW telah bersabda, aku ini diperintah oleh Allah untuk memerangi para manusia sehingga manusia itu bersyahadat akan tiadanya ilah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kalau mereka itu telah mengucapkannya, maka mereka itu telah melindungi diri mereka, darah mereka, harta mereka, kecuali dengan haknya. Jadi maksudnya Umar bin Khattab itu, Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk perang sampai orang itu mengucapkan syahadat. Ini mereka ini, orang-orang Arab ini sudah mengucapkan syahadat. Hanya saja mereka tidak mau bayar zakat. Kenapa engkau tetap ingin memerangi mereka?
Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab, wallahi law mana'uni 'inaqan wa fi riwayatin 'iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la uqatilannahum ala man'iha anna zakata haqqul mal. Demi Allah, kalau mereka itu tidak mau bayar sekedar tali, seutas iqal, yang dulu mereka pernah bayarkan kepada Rasulullah SAW, maka aku akan perangi mereka sebab ini. Sebab karena mereka tidak mau bayar ini. Agar mereka mengerti bahwa zakat itu adalah haknya harta. Zakat itu haknya harta. Selagi mereka itu punya harta, maka pada harta mereka ada zakat. Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW hidup, itu bukan masalah. Jangan dikait-kaitkan. Siapa punya harta, maka dia terkena kewajiban bayar zakat. Kemudian, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Qala Umar, maka Umar pun berkata, "Fama huwa illa an ra'aitu Allah qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital fa'araftu annahu al-haq." Coba perhatikan omongannya Umar bin Khattab ini cara para sahabat untuk melihat sebuah pendapat itu benar atau salah. Jadi ini Umar ini terus menguji Abu Bakar, terus menguji beliau. Beliau itu bagaimana nih, mantap atau tidak? Maka kata Umar bin Khattab setelah beliau itu bertanya dengan sekian pertanyaan, kata beliau, "Fama huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital." Tidak lain, aku telah melihat bahwa Allah itu telah menenangkan dada Abu Bakar untuk melakukan peperangan. Fa'araftu annahu al-haq. Maka aku tahu bahwa inilah yang benar. Jadi di sini kita lihat apa yang dilakukan oleh Umar dengan pertanyaan-pertanyaannya itu hanya untuk menguji bahwa apakah ini pilihan Allah atau ini pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sekedar berpendapat, aku pun bisa berpendapat. Tapi kalau itu memang pilihan Allah, maka itulah kebenaran. Harus kita benarkan. Maka diujinya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita lihat masalah yang lain, yaitu ada 3 orang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah anak beliau, Ali bin Abi Thalib keluarga beliau, yakni sepupu beliau, dan Al-Abbas paman beliau. Ketiga orang ini mempertanyakan masalah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berada di Madinah atau berada di daerah Fadak atau berada di daerah Khaybar. Di daerah Khaybar. Maka mereka mempertanyakan itu. Ini warisan-warisan Rasulullah ini bagaimana dengan kami? Kami adalah keluarga beliau. Maka
dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan jawaban ini adalah riwayat yang sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La nurith ma tarakna sadaqah." Kami tidak mewariskan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi kami para nabi itu kalau meninggal dunia itu tidak meninggalkan warisan. Yang ada adalah sedekah, sedekah. Jadi ini jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, saya lanjutkan sedikit.
Jadi kita lihat bahwa Abu Bakar As-Siddiq saat diminta untuk memberikan warisan-warisan dari Rasulullah SAW, baik yang ada di Madinah, di Fadak, dan di Khaybar, kepada keluarga beliau yang diwakili waktu itu oleh Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Namun dijawab dengan jawaban berupa inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah mengatakan, la nurith, kami para nabi itu tidak meninggalkan warisan. Ma tarakna sadaqah, yang kami tinggalkan adalah sedekah. Sehingga kita dapati bahwa ungkapan ini adalah ungkapan yang benar. Kenapa? Karena didapati bahwa para sahabat yang ditanya itu semuanya mengatakan benar. Kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Jadi bukan satu atau dua orang sahabat. Sementara hal ini pun ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Benarkah engkau pernah mendengar ini? Kata Ali, benar. Kemudian ditanyakan kepada Al-Abbas, benarkah engkau pernah mendengar ini? Ternyata dijawab benar. Jadi dengan demikian Abu Bakar As-Siddiq itu tidak sedang mengikuti hawa nafsu. Bukan karena kebencian, bukan karena adanya kepentingan-kepentingan keduniaan, tidak ada sama sekali. Yang ada bahwa ini loh, adanya sabda Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan, harus ditunaikan. Adapun memuliakan keluarga Rasulullah SAW itu benar-benar dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Sehingga siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan kepuasan dalam hal ini, silahkan membaca kitab Minhajus Sunnah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memaparkan ini, bahwa kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, warisan sesungguhnya tidak seberapa besar. Baik yang ada di Madinah, yang ada di Fadak, yang ada di Khaybar, itu sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil. Tapi Abu Bakar As-Siddiq memberikan kepada keluarga Rasulullah SAW sesuatu yang besar. Sehingga tidak ada keluarga Rasulullah SAW yang tidak dimuliakan. Betul-betul mereka itu dipenuhi. Dipenuhi dengan nafkah. Nafkah yang cukup. Baik itu makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa fitnah-fitnah yang seperti ini sesungguhnya telah terjawab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak punya kepentingan pribadi. Tidak ada permusuhan dengan Ali bin Abi Thalib atau dengan Fatimah atau dengan keluarga Rasulullah SAW. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalaupun ada, itu hanya sekedar fitnah-fitnah yang diungkap oleh orang-orang Syiah yang sebetulnya tidak memiliki dasar. Tidak benar-benar merupakan kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ah?
Ya, ya. Ya, pertanyaan yang serupa itu datang dari akhwat. Apa alasan sebagian besar jazirah Arab menjadi murtad? Jadi biar kita tidak bercabang-cabang, bahwa ya benar bahwa itulah riwayat-riwayat yang sahih yang menyatakan bahwa saat Rasulullah SAW wafat itu hanya 3 kota saja yang tetap bertahan kuat dengan iman dan Islam, yaitu Madinah, Mekah, dan Taif. Nah, sementara yang lain itu telah terjadi pemurtadan dan modelnya beberapa macam. Yang pertama adalah tadi munculnya nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian yang kedua adalah contoh perempuan, yaitu Syajah, yang kemudian berikutnya mereka menikah, kawin antara Musailamah dengan Syajah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq itu menunjuk orang-orang yang menjadi para pendakwah, menyadarkan mereka, berangkat berdakwah. Itu ada sebetulnya nama-nama para sahabat yang memang diutus untuk itu. Ya. Di antara orang-orang yang diberangkatkan ke wilayah-wilayah itu untuk berdakwah, itu ada sahabat yang bernama Aitab ibnu Usaid al-Umawi, kemudian Uthman ibnu al-As al-Thaqafi, kemudian Ziyad ibnu Lubaid al-Ansari, kemudian Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Muadz ibnu Jabal, kemudian Ya'la ibnu Maniyah, Jarir ibnu Abdullah al-Bujali, kemudian Iyad ibnu Ghanam, kemudian Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid, kemudian Abdullah ibnu Thawr, dan Suwaid ibnu Muqrin al-Muzani. Ini contoh orang-orang yang diberangkatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menasehati mereka. Adapun para panglima perang yang ditunjuk memimpin pasukan-pasukan yang memerangi mereka setelah dinasehati dan melawan, itu diantaranya adalah Abu Ubaidah Amir ibnu Abdullah ibnu al-Jarrah al-Fihri, kemudian Amr ibnu al-As as-Sahmi, kemudian Khalid ibnu al-Walid al-Makhzumi, kemudian Khalid ibnu Sa'id ibnu al-As al-Umawi, kemudian Yazid ibnu Abi Sufyan, kemudian Ikrimah ibnu Abi Jahl, kemudian Al-Muhajir ibnu Abi Umayyah, kemudian Syurahbil ibni Hasanah, kemudian Muawiyah ibnu Abi Sufyan, kemudian Suhail ibnu Amr al-Amiri, kemudian Qa'qa' al-Qa'qa' ibnu Amr at-Tamimi,
kemudian Urfujah ibnu Harthamah al-Bariqi, kemudian Al-Ala ibnu al-Hadrami, kemudian Al-Muthanna ibnu Harithah al-Syaibani, kemudian Hudzaifah ibnu Mihsan al-Ghatafani. Jadi beliau membentuk pasukan-pasukan dan ada komandan-komandannya, dan beliau juga mengutus orang untuk berdakwah. Jadi ini yang dilakukan oleh beliau. Dan banyak yang langsung yakni kembali lagi kepada Islam, bahkan bergabung bersama pasukan-pasukan tersebut, memerangi nabi-nabi palsu itu, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Silakan, ada lagi yang lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan di luar tema. Pertanyaan online katanya. Afwan, saya mau bertanya di luar tema, yakni tentang vaksin COVID yang salah satu vaksinnya adalah mengandung unsur babi. Namun fatwa MUI telah membolehkan dengan alasan darurat dan pemerintah tidak mempunyai kuasa untuk memilih vaksin mana negara Indonesia dapat jatahnya. Apakah fatwanya berlaku, Ustaz? Ya. Kita berhadapan dengan fitnah COVID ini ya. Dan alhamdulillah kita telah melewatinya 1 tahun. Jadi kita mulai mendengarkan ada orang yang meninggal dunia, itu tertulis katanya tanggal 3 Maret. Dan kita, itu tahun 2020 dan kita berada di bulan Maret tahun 2021. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun. Nah, kemudian kita melihat bahwa berdasarkan pengalaman 1 tahun ini, kita mendapatkan bahwa vaksin itu bukanlah suatu keharusan. Karena yakni kita dapati bahwa penyakit ini seperti penyakit yang lain, dia adalah salah satu jenis flu. Salah satu jenis flu. Flu yang lebih ganas daripada ini pun ada. Ada yang dinamai dengan cikungunya, ada yang dinamai dengan MERS, ada yang dinamai dengan Ebola dan sebagainya. Itu yang sadis-sadis, orang itu betul-betul mati dan sengsara kematiannya dengan virus ini. Virus corona ini bukan barang muda, bukan virus baru, bukan. Virus yang sudah cukup tua. Sehingga nama corona pun bukan nama yang baru, dia itu pengembangan-pengembangan. Sehingga pada akhirnya berbicara tentang corona itu bukan berbicara tentang sesuatu yang seolah-olah jalan buntu, satu-satunya penyelesaian hanya vaksin. Sehingga jalan keluarnya sangat banyak. Ternyata kita dapatkan herbal-herbal seperti Kutsul Hindi, orang menyebutnya Kustul Hindi, atau di dalam hadis disebutnya dengan Udul Hindi. Ternyata bagus sekali untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian banyak herbal-herbal yang lain yang ada di negeri kita yang ternyata mampu menyelesaikan masalah corona ini. Kemudian kita pun tahu bahwa rata-rata yang meninggal dunia itu umumnya adalah orang-orang yang memang sudah ada bawaan penyakit kronis di dalam dirinya. Sehingga orang yang imunisasinya kuat, orang yang tindakan preventifnya kuat, itu umumnya bisa bertahan. Dan masa inkubasinya juga jelas. Bahwa corona ini masa inkubasinya adalah 7 hari. Di saat seseorang itu kena selama 7 hari, dia bisa bertahan, insya Allah hari-hari berikutnya dia akan tetap bisa bertahan. Karena apa? Karena dia telah melewati masa inkubasinya. Oleh karena itu, saya tidak memandang bahwa
yakni COVID-19 ini harus diselesaikan dengan vaksin. Sehingga kita menamakan bahwa vaksin ini darurat. Maka penamaan darurat itu nampaknya tidak tepat. Sehingga selagi antum bisa menghindarinya, hindarinya. Karena vaksin juga akan menimbulkan masalah. Kita tidak tahu vaksin itu cocok untuk tubuh kita atau tidak, kita tidak tahu. Karena ada orang juga yang mati karena sebab vaksin ini juga. Oleh karena itu, kita jangan buru-buru memutuskan menggunakan vaksin. Kecuali kalau kita terkena kewajiban, itu lain lagi. Jadi, masalah kita bukan karena COVID-nya, tapi karena ada kewajiban. Contohnya orang-orang yang menjadi tenaga kesehatan. Tidak ada pilihan, kalau tidak bisa kehilangan pekerjaannya. Nah, itu urusan lain. Tapi selagi kita masih punya pilihan dan memang tidak ada kewajiban, maka kita berusaha dengan cara yang lain, yang lebih aman, yang lebih cocok dengan keadaan tubuh kita. Barangkali begitu. Wallahu a'lam. Silakan. Ada lagi pertanyaan yang lain atau cukup? Nampaknya cukup. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.